Minggu ini kita akan belajar rendering untuk beginner yang mau bikin style-style yang seperti Painterly, yaitu style-style kayak splash art atau kalau kalian nonton film Arcane, kira-kira gaya gambarnya seperti itu. Di gaya gambar flat painting, kita tidak terlalu menggunakan banyak tekstur atau banyak opacity yang rendah atau transparansi. Di sini kita menggunakan brush yang bold dan stroke-stroke yang jelas. Sebenarnya gaya gambar ini tuh diambilnya dari gaya gambar impresionisme. Jadi kita bukan menggambarkan detail secara benar-benar mendetail, tapi bagaimana kita melihat objek-objek itu dalam konteks bentuk, dan bagaimana bentuk dan warna satu sama lain mereka saling bersinggungan dan saling membantu satu sama lainnya. Teknik ini akan sangat useful untuk kamu yang mau bekerja di bidang visual development. Entah itu membuat desain karakter, entah itu membuat color key untuk referensi warna dari film atau game yang mau kamu kerjakan. Ini adalah teknik yang cukup cepat dan cukup langsung bisa mengcapture atmosfer. Tanpa panjang lebar, kita akan langsung aja coba latihan bareng-bareng ya. Di flat painting ini, kurang lebih kita tidak terlalu memanfaatkan soft brush. Yang mau kita coba adalah menggambarkan atau mempainting sebuah image hanya dengan menggunakan bentuk dan berusaha tidak menggunakan outline sebisa mungkin. Nah, ini tuh adalah basic yang bagus untuk kamu pelajari sebelum nanti kamu akan melakukan rendering di tahap yang lebih realistis atau tahap yang lebih full painting. Ini kita udah ada sketsa yang kita pakai di awal-awal ya, yang menunjukkan struktur wajahnya. Sudah ada outline dan juga struktur wajah yang kita pakai juga di video sebelumnya. Dan ini warna yang kita pakai di video yang sebelumnya. Di flat painting ini, biasanya aku tetap memulai dengan gambar garis yang cukup rapih, tapi nggak perlu sampai serapih outline ini. Ini cuma kebetulan karena kita udah pakai di video sebelumnya, aku nggak usah bikin lagi. Aku akan turunkan opacity-nya, lalu aku akan ubah menjadi multiply. Setelah selesai seperti ini, kita sekarang akan memberikan warna dasar dulu untuk kulitnya. Nah, di sini aku akan membedakan per objek. Kalau kemarin kita bikin satu warna dasar langsung untuk rambutnya juga, kalau di sini kita akan bikin per objek. Misalnya untuk kulitnya dulu, aku mau coba bikin agak beda dari minggu sebelumnya kali ya. Nah, mungkin warna kulitnya lebih seperti ini. Di sini aku mencoba untuk pakai bentuk yang cukup general dulu nih. Jadi untuk general, kulitnya seperti ini, aku kasih satu warna. Kamu bisa melakukannya seperti aku tadi, langsung di fill satu warna, atau bisa juga kalau kamu mau, setelah kamu melakukan seleksi, kamu tidak langsung menggunakan satu warna saja, tapi kamu pakai brush, lalu kamu berikan supaya sedikit ada efek tekstur brushnya juga gitu ya. Nah, ini boleh nih, seperti ini. Oke, setelah itu, aku akan bikin layer baru lagi. Sekarang aku akan membuat untuk rambutnya. Dan bahkan untuk rambutnya pun, aku tidak akan membuat dia terlalu detail dulu ya. Nah, kita bikin bentuk telinganya. Bisa dilihat, aku nggak terlalu mengikuti outline yang ada di bawahnya tadi secara 100%. Sudah, aku akan pilih warna rambutnya mungkin lebih dingin kali ya, yang kali ini. Lebih kayak abu-abu gitu. Nah, ini bisa kalian lihat sedikit ada teksturnya, karena pakai brush strokes tadi. Sudah selesai.
aku akan bikin layer lagi di atasnya. Sekarang untuk alisnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini tuh dia lebih lebih angular, lebih ada edges-nya, lebih patah-patah. Gak apa-apa kalau misalnya style kalian lebih halus, lebih soft, boleh juga. Cuma aku cukup suka style yang seperti ini. Setelah itu aku nyalakan lagi, aku akan pertipis. Ini kan bulu matanya sebenarnya warnanya sama ya dengan alis, jadi aku akan membuat warna yang sama juga nih untuk bulu mata. Dan lihat, aku tuh bukan berusaha menggambarkan stroke ya, tapi ini lebih seperti bentuk aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bulu mata bagian bawahnya juga bisa kita buat. Makanya outline ini membantu banget nih di awal. Setelah itu di bawah dari tadi rambut dan bulu mata, matanya sendiri mungkin warnanya akan aku pilih dari sekarang. Kayak gitu ya. Oke. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya gimana caranya brushku bisa berubah-berubah warna seperti ini. Ini kamu bisa setting di brushnya, di setiap software ada settingnya. Kamu akan pilih dia itu color dynamics, ya. Jadi ada yang stamp color, ada yang stroke color. Kalian bisa coba-coba. Yang stamp itu kalau misalnya kalian naikin di satu warna yang sama, nanti perubahannya jadi macam-macam. Tapi kalau yang stroke color, nih, misalnya kayak gini, kalau kita naikin, setiap kali kamu tekan, warnanya akan berubah. Ya, jadi itu bedanya stamp dan stroke color jitter. Oke, matanya sudah dapat selesai. Lalu aku mau tambahin detail-detail wajahnya, seperti kayak, bola matanya malah belum ya. Ini kita pilih warna apa ya? Mungkin warna kemerahan kali. Oke. Kurang besar nih yang ini. Kita perbesar dikit. Wih, sorry. Salah. Ya. Jadi bisa dilihat aku bikin kulit atau kepala, mata, bola mata, rambut, dan alis di layer yang berbeda. Lalu di sini sekarang aku mau menambahkan juga detail-detail aksen ya. Kayak bayangan yang di kuping. Ini aku akan pilih warna kulitnya, cuma mungkin aku bikin lebih gelap. Nah, bisa dilihat ini benar-benar yang aku buat adalah shapes ya, bukan outline, bukan garis, tapi bentuk. Lalu bentuk bibirnya pun dan mungkin sedikit di sini. Kita bisa tambahkan juga untuk mungkin detail seperti kantung air matanya ya. Coba. Kayak gitu. Satu lagi juga kita tambahkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada di layer yang terpisah. Aku mau tambahin juga deh sedikit perbatasan untuk ininya ya, untuk dagu dengan lehernya. Terlalu gelap, kita mudahin dikit. Masih terlalu gelap, mudahin lagi. Nah, segitu. Lalu dengan untuk tulang lehernya itu sendiri.
Nah, ini aku akan klip ke kulit, karena mereka berada semua di atas kulit. Sudah selesai, aku bisa matikan layer yang di atas. Jadi kita udah dapat bentuk flat yang seperti ini dulu nih, kira-kira. Kalau sudah, aku akan nyalain lagi ininya, si layer outline tadi ya, tapi hanya untuk guide. Sekarang aku mau menambahkan yang namanya midtones, jadi variasi-variasi lain. Tapi tidak boleh sampai terlalu merubah struktur dari pilihan-pilihan warna yang udah kita bikin. Contohnya kulitnya, aku pengen bikin bagian wajah ini sedikit lebih merona. Salah layer. Oke, alpha lock. Terus aku mau setting dulu brushku supaya dia tidak terlalu berubah nih lightness dan darkness-nya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu aku akan mematikan juga secondary color ya, supaya nggak terlalu bervariasi gitu, karena kita nggak mau dia terlalu beda. Oke, lebih enak ya. Jadi misalnya untuk wajahnya, kita tahu nih bagian yang akan lebih merona itu mungkin bagian pipi dan bagian hidung. Kita lihat untuk bagian hidung kurang gelap, kurang saturasi. Wih, terlalu saturasi malah. Nah, apakah udah pas? Mungkin belum, kita coba lagi. Jadi aku akan mengikuti si struktur bentuk hidungnya. Oke, ini brushnya masih kurang pas ya, ntar saturasinya akan aku matiin juga. Nah, lebih enak nih sekarang. Jadi warnanya mirip sama warna kulitnya, cuma aku bikin lebih gelap dan lebih saturasi aja, sedikit banget. Sama kayak bagian di bawah matanya juga. Yang sebelahnya juga. Jadi kayak apa ya? Ini tuh hampir kayak kita mengerjakan vektor gitu, kurang lebih. Lalu bagian di sini, oke, bagian hidungnya mau aku hilangkan sedikit. Mungkin lebih enak seperti itu ya. Terus bagian pipinya juga mungkin, bagian apa ya, tulang pipinya ini bisa kita sedikit berikan tekstur. Sorry, bukan tekstur, midtones. Kita pasin posisinya dengan tulang pipi. Kalau sudah, baru kita berikan warnanya. Lalu bagian bibirnya sendiri, dia memiliki warna ya. Bibir bawah mungkin bisa lebih gelap lagi. Bibir atas biasanya malah lebih gelap daripada bibir bawah. Kayak gitu. Terlalu gelap mungkin, oke, kita bisa tambahin sedikit warna kulit aslinya, opacity-nya kita rendahin. Nah, supaya nggak terlalu berlebihan ya. Pipinya juga nih, supaya nggak terlalu berlebihan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi brush strokes yang aku pakai ini kebanyakan masih hard edge dan tidak memanfaatkan terlalu banyak soft edge di fase ini. Lalu di bawah bibirnya juga ada sedikit bayangan yang agak gelap, kita bisa tambahkan hal yang sama. Kalau misalnya terlalu banyak, baru kita ambil warna dasar yang tadi, warna kulit, kita tipisin. Oke, kurang lebih untuk wajah aku cukup puas midtones-nya sebegitu. Untuk leher aku akan tambahin sedikit di bagian-bagian perbatasan. Lalu ada kayak buah jakunnya gitu ya.
Nah, kupingnya sendiri nih kita bisa tambahin midtones juga nih. Ya, oke. Di atasnya, aku mau tambah satu layer dengan mode multiply. Ini bukan untuk bayangan, tapi aku mau tetap menambahkan kayak saturasi di bagian-bagian seperti telinga. Ini bahkan mungkin aku bisa taruh di atas. Nah, kayak gini ya. Di bagian telinga, bagian hidung. Tapi jangan kebanyakan. Bagian mulut, mata. Nah, ini bisa kita tipisin dikit. Oke, sudah dapat. Rambut pun mau kita lakukan hal yang sama. Aku berikan clipping mask. Aku akan kasih dia pertama-tama midtones dulu. Kalau yang sebelumnya kan langsung ngasih bayangan ya. Kalau di sini aku pengennya ngasih midtones dulu. Jadi sedikit aksen ya. Lebih gelap dikit. Rambutnya ini kita seleksi. Saturasinya dinaikin. Nah, ini tuh bukan bayangan. Ini tuh midtones, aku ulangi sekali lagi. Beda sama bayangan. Bayangan nanti kita akan tambahkan. Kebanyakan style ini tuh dipakai kalau misalnya kayak untuk digital painting yang konsep art. Karena kan kalau konsep art, terutama nanti dipakai dalam ranah 3 dimensi, dia itu perlu hal yang terlihat lebih seamless ya. Kalau kayak gini kan kayak dibikin 3 dimensi lebih susah nih. Kalau kayak gini, dibikin 3 dimensi lebih memungkinkan. Lalu, kalau kita matikan layer atasnya, jadi lebih simpel ya. Ini pilihan kalian mau dimatikan atau mau dinyalakan tetap. Lalu kita bisa tambahkan juga sedikit midtones di bagian yang terang dari rambutnya. Bukan highlight, tapi midtones. Mungkin lebih hangat gitu ya. Nah, gitu. Aku bisa turunkan sedikit opacity-nya supaya nggak terlalu harsh. Ya, jadi brushnya sedikit lebih soft hasilnya. Kayak gitu. Kurang lebih kita dapat basicnya seperti ini. Nah, basic ini kita akan perkuat sekarang dengan shading. Ada beberapa cara kamu bisa tambahin shadingnya terpisah antara rambut dengan kulit, atau kalau misalnya kamu udah cukup yakin, kamu bisa grup mereka semua, kamu duplikat, lalu kamu flatten. Terserah kamu ya, itu preferensi masing-masing. Atau bisa juga sebenarnya dari awal, kayak rambut sama kulit ini mereka jadi satu kesatuan, itu boleh juga. Di sini aku mau memisahkan bayangan rambut dan bayangan kulit. Aku clipping satu layer yang bayangan untuk kulit, ubah menjadi multiply. Kita akan pilih warna bayangan. Mau bayangannya hangat atau mau bayangannya dingin? Kayaknya aku di sini mau bayangan yang kerasanya agak hangat. Opacity brushku aku naikin. Lalu, hal pertama yang aku buat adalah sama seperti sebelumnya, membuat bentuk bayangan yang generiknya dulu nih. Kita lihat dari referensi dan dari struktur wajah orangnya juga. Nah, kalau misalnya bingung, kita bikin bentuk besarnya dulu aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, bahkan dengan seperti ini aja, gambar kita udah punya lebih banyak struktur ya. Bisa kita kecilin, bisa kita tetap bikin ini. Lalu di bawah rambutnya, kita bisa kasih bayangan juga. Gitu. Di bagian sebelah sini juga. Lalu wajah sebelah sini ada bayangannya. Di bawah matanya juga. Di wajah yang satunya lagi bayangannya lebih sampai ke sini.
Lalu untuk hidungnya, bayangannya itu ada di bagian bawah hidung. Kurang lebih seperti itu ya. Dan juga sedikit bagian samping hidung. Untuk bibir, bagian bawah, bagian atas bibir semua ada di dalam bayangan. Dan bagian dagu. Oke. Nah, ini kan memang sekarang agak berlebihan. Baru sekarang kita akan lebih memahat dan memperhalus bayangan ini. Jadi, aku akan ubah brushnya jadi lebih tipis, lebih kecil. Kurang lebih seperti itu. Bagian-bagian yang dalam bayangan tapi nggak terlalu gelap juga aku tambahin. Nah, ini kan agak soft. Jadi warnanya juga jangan terlalu gelap. Terus ini kita bisa mudain atau bisa kita tuain. Tergantung kamu mau bikin bayangannya segelap apa ya. Di sini kayaknya lebih muda, lebih bagus sih menurut aku. Yang tadi agak terlalu over. Tambahin sedikit bayangan di mata sebelah sini. Oke. Di bawah kelopak matanya juga. Jadi benar-benar kita memanfaatkan bentuk yang flat. Nah, kemudian di atasnya yang rambut kita akan lakukan hal yang sama juga supaya konsisten. Bayangannya warnanya jangan sampai terlalu berbeda juga. Nah, ini tadi rambut di sini kita bisa tambahkan bayangannya. Lalu rambut bagian sini tadi gambaran bayangan besarnya seperti itu ya. Ini kita bisa tambahkan sedikit lebih ada rancung-rancungnya. Bagian belahan rambut juga pasti lebih gelap bayangannya. Dan bagian bawah lipatan rambutnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk alis dan bulu mata juga kita tambahkan bagian-bagian yang lebih gelap. Jadi kita dapat seperti ini. Ya. Kita lihat perbandingannya dengan gaya yang satunya lagi. Sekarang, kalau sudah mendapatkan seperti ini, kamu punya beberapa pilihan. Kamu bisa nyalain lagi tadi ya, si line work yang awal, lalu kamu campur, atau sekarang kamu bisa juga kamu duplikat, kamu flatten, lalu kamu paint over. Nah, bagian-bagian wajahnya aku bikin sedikit lebih lebih soft ya, supaya nggak harsh semua. Yang bagian hidung mungkin saturasinya lebih tinggi, aku tambahkan. Aku sambil ngeliat nih, oh di sini ada lipatan hidungnya yang nggak kelihatan. Tapi perubahan ini yang tadi aku sebut ini namanya adalah midtones. Dia tidak boleh sampai merubah struktur dari wajahnya. Jadi nggak boleh terlalu gelap. Bayangin nih, kalau yang di alis itu aku bikin terlalu gelap bayangannya. Ya kan? Nah, terus kita lihat lagi. Ada midtones di bagian mana lagi sih? Oh, ternyata kalau kita lihat, pipi bagian sananya lebih gelap ya. Sedikit. Terlalu gelap nggak? Mungkin. Kita kecilin dikit. Nah, seperti itu. Terus bagian sebelah sana hidungnya lebih gelap juga. Bagian kepala sebelah sininya juga. Jadi pelan-pelan kita mulai memahat ke dalam bentuk yang sudah kita buat tadi. Nih, dari sini ke sini harusnya ada transisi ya. Sini lebih gelap. Oke, kita pinjam warna yang ini. Kita buat lebih gelap bagian dagunya. Nah, biar nggak terlalu gelap, kita naikin sedikit. Disinilah sangat penting buat kita memahami bentuk struktur wajah. Jadi bisa kamu lihat ya, cara aku melukiskannya ini
benar-benar tidak mengikuti soft edge atau di kayak di smudge gitu, nggak sama sekali. Di sini justru yang aku lakukan adalah gimana aku bisa membuat perubahan warna yang sedikit demi sedikit menggunakan warna yang sudah ada gitu, menggunakan brush yang cukup hard edge juga gitu. Nah, kalau kayak gini udah mulai dia oke, ini boleh nih aku sedikit kasih soft edge. Gak apa-apa, tapi jangan dari awal kita semua langsung berpegang sama soft edge. Bibirnya jadi agak kekecilan ya, karena tadi itu. Kita tambahkan lagi. Ini tuh benar-benar melatih desain bentuk kita, melatih gimana akhirnya kita bisa memanfaatkan bentuk dengan maksimal tanpa harus semuanya tuh pakai efek, pakai pakai layer mode dan lain-lain. Nih aku mau nambahkan pantulan cahaya juga. Di sini mungkin aku akan tambahkannya tanpa menggunakan layer mode. Itu ya, kurang lebih. Bagian pipi bisa kita perbaiki. Bagian bola mata ternyata mungkin sebelah sininya harusnya lebih gelap. Ya. Ini cara yang lebih straightforward menurut aku. Tapi sebenarnya dia agak lebih susah untuk dilakukan. Nah, sekarang aku mau menunjukkan cara yang mungkin dari awal agak ribet, ya. Tapi itu akan lebih mudah untuk diubah-ubah ke belakangnya. Caranya seperti ini. Jadi, sekarang untuk cara yang berikutnya ini, sebelum bahkan kita memberikan shading, ya, sebelum kita memberikan bayangan, kita akan memberikan midtones yang cukup lengkap dulu. Maksudnya midtones yang lengkap tuh seperti apa? Jadi dari wajahnya ini sendiri, aku akan kasih multiply. Bagian yang memang kita mau bikin lebih hangat, kita bikin lebih hangat dulu. Kurang lebih seperti itu. Bagian yang di bawah, yang di dagu, meskipun dia nggak hangat, dia akan lebih gelap. Jadi kita udah punya gradasi warna dulu ya. Bedakan sama yang sebelumnya, dimana kita hanya memanfaatkan warna yang sangat basic. Kurang lebih seperti itu bedanya. Subtle ya, dikit banget perbedaannya. Bentar, aku nyalain dulu layernya. Ini aku kecilin biar kalian bisa lihat. Nih, ada sedikit perbedaan gradasi. Lalu kalau udah, sama halnya kita tetap nyalain si layer-layer yang lain ya, kecuali layer shading. Di sini sekarang PR kita, saat membuat midtones jauh lebih susah. Kita harus bisa menggambarkan struktur wajah yang lebih jelas dulu. Nah, ini kenapa aku bilang ini lebih ribet. Jadi misalnya nih, wajah yang sini, aku sambil lihat referensi ya. Perubahannya nggak boleh terlalu banyak. Nah, itu kayak udah terlalu terang tuh. Aku mau tambahin sedikit aja. Saya bagian sebelah hidung, bagian hidung, bagian yang gimana lagi nih, kita lihat. Oh, ternyata di sini juga antara bola mata dengan pipi ya, ada sedikit gradasi.
Terus mungkin di dahinya, ya, lebih terangkan dia. Ini midtones yang akan kita mulai tambahkan dari awal. Terus bagian tulang pipi ini bisa dilihat ya, dia lebih menonjol. Jadi aku bikin lebih muda dikit banget dibandingkan bagian ini. Jadi kita mulai menambahkan struktur kecil-kecil, dan ini memang merupakan proses yang sangat susah. Kalau kita nggak hafal dengan struktur wajah yang tadi kita udah gambarkan di sini, itu akan memang bikin susah. Bagian mana lagi nih? Oh, bagian dagu. Ini lebih terang dari ini, tapi aku nggak akan bikin ini lebih terang. Aku akan bikin justru bagian bawahnya yang sedikit lebih gelap. Mungkin aku akan pinjam warna ini kali ya, dikit banget gelapnya. Oke. Terus bagian sebelah sini juga lebih gelap. Untuk pipi, bagian sini dia lebih terang. Bagian yang di depan ya. Dan ini gradasinya kecil. Di sini ada yang lebih gelap nih. Bagian sininya lebih gelap, bagian atasnya juga. Di sini aku benar-benar nge-breakdown dia menjadi bentuk-bentuk ya. Oke, bagian bibir ini kayaknya kita bisa mulai gabungkan aja ya. Nah, jadi ini kita gabungkan. Ternyata lubang hidung kalau kita perhatikan masih bisa lebih gelap lagi. Dan sepertinya bisa lebih hangat. Bagian lubang hidungnya satu di situ. Satu lagi juga. Bagian bibir bisa lebih lebar juga dan lebih gelap di beberapa titik. Terutama bibir itu kan bagian yang hangat ya. Jadi jangan sampai warnanya jadi hitam gitu atau biru. Ini aku masih pakai warna-warna yang hangat. Terlalu gelap tuh. Salah. Mungkin lebih di bagian sininya. Oke. Ya, beda ya dari yang sebelumnya. Wajahnya jadi jauh lebih memiliki struktur. Lalu bisa dilihat di sini ada pantulan cahaya juga nih. Oke, pantulan ini akan aku berikan struktur yang lebih muda dan lebih dingin. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagian pipi sini kayaknya aku mau tonjolkan sedikit dengan warna yang agak muda dan dingin. Ya, jadi pipinya lebih nonjol lagi ke atas. Di sini, di bawah bibirnya kayaknya dia strukturnya bisa kita buat lebih kuat lagi deh. Jadi kita pinjam lagi warna yang lebih gelap, mungkin ini. Oke, sedikit aja. Seperti itu. Ya, jadi bayangannya bentuknya udah bukan kayak ini lagi, udah bukan kayak garis lagi nih sekarang. Ini susah banget loh. Aku juga dulu belajar kayak gini kesusahan, harus sering latihan. Dan harus banyakin mempelajari struktur wajah. Di bawah sini akan ada warna yang sedikit lebih gelap. Kalau kita perhatikan, mungkin bisa pinjam warna ini. Ya, lalu kelopak matanya juga sebelah sini bisa kita buat lebih gelap. Sementara bagian sininya supaya lebih menonjol kita buat lebih terang.
Sama di bagian wajah yang satunya juga, nih bisa dilihat sini terang, sini gelap ya. Jadi aku akan buat di sebelah sini lebih terang, seperti itu. Di bagian sininya lebih gelap. Jadi perlahan kita tuh mulai apa ya, memahat wajahnya gitu. Nih, kepala ini kan muter seperti ini ya. Jadi bagian sini pasti lebih jauh. Akan aku buat sedikit lebih gelap. Terus kalau kita perhatikan bagian kepala yang sini juga, sini tuh sebenarnya strukturnya dia ke arah sini, jadi akan lebih gelap. Gitu. Kita lihat di pipi ini ada otot nih yang nyambung ke mulut. Di sini udah oke. Kayaknya di sini bisa kita tambahin sedikit bagian yang nyambung dari sini ya. Ini tuh di bagian atas. Di sini ada bagian bawahnya. Sedikit aja kita akan tambahkan aksen gelap. Kurang lebih seperti itu. Aksen gelapnya temperaturnya salah, terlalu hangat. Yang ini aja. Tapi jangan berlebihan. Ya, kurang lebih wajahnya jadi semakin berstruktur. Sama untuk bagian kayak leher. Ini juga kita bisa tambahkan strukturnya ya, supaya lebih terpisah-pisah anatominya. Gitu. Kalau sudah dapat seperti ini, coba kita cek sekali lagi. Aku rasa bagian hidung sebelah sini bisa aku buat lebih muda sedikit. Sedikit aja. Supaya hidungnya lebih menonjol. Kalau sudah seperti ini, aku biasanya akan atur curve-nya. Ya. Jadi ini akan aku gabungkan semua. Aku akan atur kontrasnya. Nah, bandingin yang sebelumnya sama yang ini. Beda ya vibe-nya ya. Yang ini lebih volumetric, yang ini lebih simple. Terserah kalian mau lakukan sampai fase yang mana. Oke, aku cukup puas di sini. Sekarang untuk rambutnya pun aku akan melakukan hal yang sama. Tambahkan satu layer di atasnya, lalu aku akan breakdown sedikit lebih banyak lagi ya untuk si rambutnya. Kita perhatikan rambutnya tuh nah, di sini bisa dibilang kayaknya cukup gelap juga, kayak gitu ya. Lalu di bagian tengah sini semuanya agak terang. Terus aku mau buat supaya, ini aku akan merge ya rambutnya, supaya dia itu nggak terlalu kaku. Jadi aku akan tambahin bulir-bulir yang lebih kecil. Mana lagi nih? Oh, kayaknya kalau ngeliat di sini ada yang mencuat kayak gitu ya. Bisa kita tambahkan bagian belakang juga, terutama bagian dekat telinga nih, biar nggak terlalu kaku vibe-nya. Terus yang ada bisa kita hapus juga. Kurang lebih gitu ya. Jadi rambutnya lebih natural juga vibe-nya. Kurang lebih seperti ini. Aku akan lock lagi. Terus aku akan melanjutkan menambahkan lebih banyak dimensi ya. Tapi nggak terlalu sampai terlalu gelap.
ini masih kayak nyaru-nyaru gitulah. Kenapa nggak terlalu gelap? Karena ini bukan pencahayaan utama. Kulitnya ini aku melihat sesuatu nih. Aku mau pisahin antara dagu dan lehernya. Di perbatasannya akan aku tambahin warna yang lebih gelap. Kayak gitu. Ya, jadi lebih terpisah. Terus bagian telinganya juga nih, aku mau tambahin biar lebih kepisah juga. Seperti itu. Hidungnya ternyata pas aku lihat-lihat dia terlalu kecil ya. Aku mau geser ke sini. Oke. Perbatasannya tambahin bayangan supaya lebih soft. Lalu bagian bola mata juga. Nah, ini nih yang orang-orang suka kelupaan. Bagian bola mata, kalau cahaya dari sini, depannya akan lebih terang ya. Jadi aku akan tambahin bagian yang lebih terang di depan. Seperti itu. Lalu si irisnya sendiri juga akan aku lakukan hal yang sama. Pilih warna yang lebih gelap. Untuk aksennya, tapi nggak aku bikin terlalu full ya. Kayak gitu. Lalu bagian luarnya juga biasanya iris agak lebih gelap. Jadi ini menggambarkan detailnya pun aku pakai shapes, bukan pakai outline. Dan membiasakan diri pakai lasso tool seperti ini tuh sangat membantu. Nah, ini matanya mau kita buat lebih menyala misalnya. Oke, kita pilih warna merah yang lebih menyala. Sedikit aja. Di sebelah sini juga. Seperti itu, kurang lebih. Ya, ini aku masih belum menambahkan warna mata yang lebih detail. Kembali lagi, pokoknya aku bolak-balik aja nih. Mata, rambut, aku tambahin dulu midtones-midtones-nya. Di alisnya mungkin ada bagian yang lebih muda. Itu juga aku highlight. Setelah selesai seperti ini, ntar mau tambahin lagi satu helai rambut biar nggak terlalu kaku di sini. Nah, kalau kita udah yakin seperti ini aku hapus ya layer bayangannya. Ini bisa kita duplikat. Lalu kita merge, kita flatten. Ini layer yang tadi udah di flatten ya. Ini kita sembunyiin dulu yang lain-lain supaya nggak membingungkan. Oke. Jadi kita hanya menggunakan layer ini dan ini. Sama seperti tadi, aku akan coba atur curve-nya lagi supaya levelnya udah dapat atau belum. Ya. Kalau aku rasa udah cukup, dengan kita udah punya struktur yang kuat dan flat seperti ini, kita bisa menambahkan banyak tipe bayangan. Misalnya kita mau ubah ini menjadi malam hari. Kita tambahkan layer multiply warna biru. Kita klip. Jadi gelap kan? Lalu kita bisa menambahkan pencahayaan di atasnya. Misalnya add. Kita pengen cahayanya, mungkin malam harinya tuh lebih ini kali ya. Lebih hangat gitu dan agak gelap. Cahayanya seperti dari bulan purnama. Nah, ini kita tinggal pikirin secara 3 dimensi, cahaya bulannya ini akan kena di bagian mana saja. Misalnya bulannya dari mana? Dari atas langsung ya. Berarti bagian atas ini kan akan sangat terkena cahaya bulan gitu. Ya. Ini kita tipisin sedikit. Wajahnya juga yang akan terkena cahaya adalah bagian-bagian atas gitu. Dahi, atas kelopak mata, atas hidung. Nah, ini semua harus mengikuti
struktur wajah yang normal. Atas pipi, bisa seperti itu. Atas mulutnya, atas bibir. Lalu baru tinggal kita buat dia lebih manusiawi ya bentuknya. Oke. Kita desain sekarang bentuknya yang lebih enak seperti apa sih gitu. Lalu bagian mana yang bayangannya bisa kita hapus supaya struktur wajahnya tetap kelihatan. Misalnya jadi seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan di perbatasannya itu warna-warna yang lebih menyala ya. Misalnya kayak sehingga bentuk bayangannya itu lebih natural. Atau kalau misalnya kita mau ubah lagi, oke, kita pengen cahayanya ini seperti sunset. Kita tinggal kasih multiply. Mungkin bayangannya agak hangat juga dan arahnya mirip sama yang direferensi ya. Seperti ini kira-kira mungkin. Kita bisa lebih mudah menentukan karena bawahnya gambar kita sudah full structure. Untuk yang pakai Procreate, nanti ini brushku juga aku kasih, jadi kamu boleh bisa coba pakai brush ini. Ini brush standar sih, standarnya Procreate. Tapi mungkin di bawahnya ini kayak dia sendiri udah terkena cahaya agak hangat gitu ya. Ini bisa kita bikin lebih mudah sedikit. Sama prinsipnya kita bentuk bayangannya. Dan di sini kita bisa lihat tetap hanya memaksimalkan painting yang flat ya, nggak terlalu terpaku sama soft edge dulu. Itu nanti soft edge bisa kita tambahkan di fase berikutnya. Kita bisa perhatikan bentuk hidungnya seperti apa sih sebenarnya. Kita simplifikasi menjadi bentuk yang simple gitu. Bagian sini dia gelap. Bagian sini dia harusnya lebih terang. Bagian sini dia lebih gelap. Bawah matanya juga jangan lupa. Terus mungkin kantung matanya mau sedikit ditambahkan bayangan boleh.
Terus bayangannya kita bisa tambahkan bagian-bagian yang lebih muda dan lebih saturasi di perbatasan. Lalu pantulan cahayanya mungkin bayangannya jadi lebih muda dan lebih dingin. Kurang lebih seperti itu. Cahayanya ini kalau misalnya mau kita mudain deh bawahnya kayak terlalu heavy ya. Bisa aja tambahin seperti itu misalnya. Jadi dengan base yang tadi ini kita bisa menambahkan banyak tipe pencahayaan, tergantung kita perlunya seperti apa. Tapi yang paling susah adalah membuat struktur dengan flat seperti ini. Ini memang adalah part yang paling challenging untuk banyak orang, untuk banyak artis. Karena kita harus kembali lagi ke dasar, memahami struktur wajah. Jadi kamu bisa bandingkan, kamu lebih suka melakukan sampai fase yang mana, itu pilihan kamu sendiri, tinggal kamu sesuaikan dengan gaya kamu masing-masing. Oke? Gimana setelah belajar dua style, kira-kira kamu lebih suka style yang pertama atau style yang kedua? Dari kedua style ini bukan berarti kamu harus bisa melakukan semuanya. Yang penting kamu coba dua-duanya, karena aku sendiri lebih prefer melakukan style yang pertama, yaitu cel shading. Dan itu tetap bisa dilakukan dengan level yang sangat mendetail meskipun itu style yang paling simple. Kalau kamu suka style yang kedua ini, sebenarnya dia adalah landasan yang kuat untuk kita lakukan style yang berikutnya, yaitu semi-realis atau bahkan realistis. Kita akan belajar rendering semi-realis dan realistis di 2 minggu lagi, jadi stay tune. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, supaya makin banyak orang yang bisa belajar dari channel ini. Dan sampai jumpa di video 2 minggu dari sekarang.